Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada persamaan kuadrat. Kita pendalaman materi. Kita kerjakan latihan soal, kerjakan tugas kognitif ya. Nomor 1. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat dikurangi x dikurangi 20 sama dengan 0 dengan cara bisa pemfaktoran, bisa melengkapkan kuadrat sempurna, bisa juga dengan persamaan rumus persamaan kuadrat. Nah, di sini langkah pertama adalah kita cari nilai A, B, dan C. Ini x kuadrat, jadi nilai A-nya adalah 1. Min x, berarti nilai B-nya adalah min 1. Dan min 20, berarti C-nya adalah min 20. Kita dengan cara pemfaktoran ya. Kalau pemfaktoran, kita cari berapa dikali berapa supaya hasilnya C. C itu min 20. Berarti kita ambil nilainya 4 dikali min 5 sama dengan kan C min 20. Sedangkan berapa ditambah berapa, angkanya sama dengan tadi supaya hasilnya B. B-nya itu min 1. Berarti kan betul. Tadi kita ambil 4 dengan min 5. Kalau dikalikan hasilnya min 20. Kalau dijumlahkan kita hasilnya min 1. Jadi angkanya 4 dan min 5. Kita masukkan ke dalam langkah berikutnya. Tadi persamaannya adalah x kuadrat min x min 20 sama dengan 0. Kita masukkan. Jadi hasilnya adalah x ditambah 4 dikalikan dengan x dikurangi 5 sama dengan 0. Jadi x sama ditambah 4 sama dengan 0 atau x dikurangi 5 sama dengan 0. Jadi x 4-nya ini dipindahkan. Tadinya positif menjadi negatif. Sedangkan 5-nya juga dipindahkan, tadinya negatif menjadi positif. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x sama dengan min 4 atau x sama dengan 5. Ya. Nomor 2. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat x dikurangi x kuadrat sama dengan min 6. Nah, di sini kita rubah dulu. Tadinya bentuknya x dikurangi x kuadrat sama dengan min 6. X kuadratnya dipindahkan. Tadinya negatif, pindah ruas menjadi positif. Tapi ini letaknya dibalik saja. Jadi positif ya. X-nya juga dipindahkan. Tadinya positif menjadi negatif. Min 6-nya tetap min 6 sama dengan 0. Cuman ini ditukar tempatnya. Jadi kalau sudah bentuknya seperti ini, kita cari A-nya. Nilai A-nya, karena di sini x kuadrat, berarti nilai A-nya 1. B-nya di sini min x, jadi min 1. Dan C-nya min 6, jadi min 6 C-nya. Kita pakai rumus kuadrat, atau disebut juga rumus ABC. Rumus ABC itu x1 atau x2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC dibagi 2A. Kita masukkan angka-angkanya. Min B-nya itu min 1, min 1. Jadi minnya ada 2 karena min pertama itu dari rumus, min yang kedua itu dari B-nya. Nilai B-nya kan min 1. Plus minus akar B kuadratnya, B kuadrat, B-nya itu min 1, jadi min 1 kuadrat. Dikurangi 4, A-nya 1 diganti dengan angka 1, C-nya diganti dengan angka min 6. Dibagi 2A, 2, A-nya 1. Nah, kita hitung negatif dikali negatif jadinya positif. Plus minus tetap min 1 kuadrat sama dengan 1. Min 4 dikali 1, min 4 dikali min 6. Negatif kali negatif positif, 4 kali 6, 24. Dibagi 2 kali 1, 2. Nah, 1 kita tulis lagi plus minus. Ini yang di dalam akar kita hitung 1 ditambah 24 berarti 25. Dibagi 2. Terus
akar 25 kita keluarkan dari akar. Berapa kali berapa supaya 25 angkanya kembar? Berarti kan angkanya 5. Kalau sudah tidak ada akar, maka kita cari kesimpulan X1-nya berapa. Kita ambil di sini kan ada dua simbol, ada plus, ada min. Jadi X1 yang plus dulu, maka X2-nya yang min, yang dikurangi. X1 yang plus, 1 ditambah 5 dibagi 2. 1 tambah 5, 6. Bagi 2 sama dengan 3. X2-nya yang dikurangi, 1 dikurangi 5, min 4. Dibagi 2, min 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X1-nya tadi 3 atau X2-nya min 2. Sekarang nomor 3. Tentukan persamaan kuadrat yang mempunyai akar 10 dan min 3. Nah, berarti X1-nya 10 dan X2-nya min 3. Kita pakai cara perkalian faktor. Rumus perkalian faktor itu X dikurangi X1 dikalikan dengan X dikurangi X2 sama dengan 0. X tetap X, X1-nya kita ganti dengan angka 10. X tetap X dan X2 kita ganti dengan angka min 3. Karena di sini min, di sini ada min 3 lagi, jadi minnya ada 2. Maka kita kerjakan dulu yang ini. Negatif kali negatif positif. 3. Ini kita tulis lagi saja. Jadi sama dengan 0 ya. Baru kita kerjakan. Ini cara mengerjakannya adalah ini X dikali dengan X. X kuadrat. X dikali dengan positif 3, positif 3X. Min 10 dikali X, min 10X. Min 10 dikali 3, min 30, sama dengan 0. X kuadrat ini kita gabungkan. X kuadrat kita tulis lagi saja. Kita gabungkan. 3X min 10X sama dengan min 7X. Dikurangi 30 sama dengan 0. Ya. Seperti itu persamaan kuadrat yang terbentuk dari 10 dan min 3. Nomor 4. Jika X1 dan X2 akar-akar dari persamaan kuadrat 6Y kuadrat dikurangi 9Y dikurangi 4 sama dengan 0, maka tentukan nilai dari X1 dikuadratkan ditambah dengan X2 dikuadratkan. Yang B, X2 dibagi X1 ditambah dengan X1 dibagi X2. Dan yang C, X1 dikurangi X2 dikuadratkan. Kita kerjakan di sini. Kita cari dulu nilai A, B, dan C-nya. Karena tadi 6Y kuadrat dikurangi 9Y dikurangi 4 sama dengan 0, berarti A-nya 6, B-nya min 9, dan C-nya min 4. Tadi yang A, kita cari X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu adalah X1 ditambah X2 dikuadratkan. X1 ditambah X2, waktu materi yang sudah dijelaskan itu, kalau X1 ditambah X2 itu rumusnya min B per A, gitu kan? Dikuadratkan, ya tinggal dikuadratkan. Jadi, tinggal kita masukkan B-nya berapa? Min 9. A-nya berapa? 6. Kita ganti saja angkanya dengan yang sudah diketahui tadi. Dikuadratkan. Kita perkecil dulu. Oh, di sini ada negatif, di sini ada negatif. Negatif kali negatif jadinya positif. Kita perkecil, sederhanakan. Kita bagi 3 semuanya. 9 dibagi 3, 3. 6 juga dibagi 3 sama dengan 2. Kalau sudah disederhanakan, kita kuadratkan. 3 kuadrat itu 9, 2 kuadrat itu 4. Kalau bisa disederhanakan lagi silahkan. Ini tidak bisa. Jadi jawabannya adalah 9 per 4. Yang B. Pertanyaannya tadi X2 dibagi X1 ditambah dengan X1 dibagi X2. Kalau penjumlahan pecahan seperti ini, maka bawahnya harus sama kan? Ini X1 dan X2 ini berbeda. Sehingga kita kalikan. X1 dikali X2. Nantinya sama kan bawahnya.
Tapi atasnya juga sama. Tadi ini X1 dikali X2. Berarti atasnya dikali X2 lagi. Maka X2 dikali X2. Ini X2. Tadinya X2 sebelah sini. Supaya sama kan dikali X1. Maka atasnya juga dikali X1. Kali X1. Nah, dari situ angka bawahnya sudah sama. X1 dikali X2. X1 kali X2. Bisa kita gabungkan. Ini kan X2 dikali X2. Sedangkan ini X1 dikali X1. Gitu kan? Berarti di situ bisa kita kuadratkan. X1 kuadrat, X2 juga kuadrat. Jadinya X1 ditambah X2 kuadrat. Kita simpulkan seperti ini. Jadi nah, X1 ditambah X2 itu kan min B per A, tinggal dikuadratkan. Ininya C per A. X1 dikali X2-nya C per A. Kan materi dibuka lagi, materi yang sudah lalu. Diingat-ingat kembali. Ini dikuadratkan ya, salah. Dikuadratkan, min B per A. Nah, min B per A kuadrat dikali A per C. Karena kuadrat jadinya ada 2 kan. Kita tulis lagi di sini. Kita tulis lagi saja di sini ya, supaya lebih jelas. Tadi hasilnya min B per A kuadrat dikali A per C ya. Kita pindah sini, min B per A dikali dengan min B per A, karena kuadrat jadinya ada 2, dikali dengan A per C, gitu kan. Nah, A dibagi A jadinya 1 kan, 1. Kalau sudah, kita tinggal kalikan saja. Min B dikali min B. Min positif B kuadrat per A dikali 1 dikali C. Jadi AC. Kita masukkan angkanya. Di sini tadi angkanya A-nya itu 6. B-nya dulu, min 9 kuadrat per A-nya di sini min 6 dikali dengan C-nya min 4. Nah, jadi seperti ini, min 9 kuadrat 81 per 6 dikali min 4, min 24. Nah, kalau seperti ini, kalau bisa disederhanakan ya disederhanakan. Bisa disederhanakan tidak? Bisa. Dibagi 3, 81 dibagi 3, 27. Sedangkan 24 dibagi 3, 8. Min 8. Masih bisa disederhanakan? Sudah tidak bisa? Kita bagi saja, boleh. 27 dibagi 8, itu berarti di sini min ya. Min 3 lebihnya 4 per 8. Bisa diperkecil, min 3 1 per 2. Nah, seperti itu ya. Nah, terus nomor 5. Nomor 5 di sini, suatu persegi panjang dengan ukuran panjangnya X dan lebarnya X dikurangi 3 cm jika luasnya 28 cm persegi, maka lebar persegi panjang tersebut, yang ditanyakan lebarnya. Panjangnya X, lebarnya X dikurangi 3 dan luasnya 28. Yang ditanyakan lebar. Kan rumusnya, rumus luas itu panjang dikali lebar. Luasnya kan 28, jadi luas diganti dengan angka 28. Panjangnya itu X
dikali dengan lebarnya X dikurangi 3. Berapa kali berapa supaya 28 angkanya itu bedanya adalah min 3. Maka kita dapatkan kan kalau 28 berapa kali berapa supaya 28? Bisa kita ambil 28 dikali 1, bisa kita ambil 14 dikali 2, bisa juga kita ambil 7 dikali 4. Maka di sini kita ambil 7 dikali 4 karena di sini bedanya 3, ya kan? Kalau di sini kita masukkan 7, X-nya berarti sama dengan 7. Jadi luas itu X, luas kan di sini X dikurangi 3. Kita tulis lagi di sini ya. X-nya kita ganti dengan angka 7. 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Jadi luasnya adalah 4. Itu. Terus kita kerjakan tugas psikomotorik. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut. Yang A dulu, 6x kuadrat dikurangi x dikurangi 2 sama dengan 0. Dari sini kita simpulkan A-nya 6, B-nya min 1, C-nya min 2. Pakai rumus kuadrat saja. Rumus kuadrat itu adalah x1 dan x2 min B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC dibagi 2A. Sama dengan kita masukkan angka-angkanya, min B-nya min 1 plus minus akar B-nya min 1 kuadrat dikurangi 4, A-nya 6, C-nya min 2. Dibagi 2, A-nya 6. Negatif kali negatif, positif 1 plus minus min 1 kuadrat 1 ditambah itu dari ini ya, min dikali min. Jadinya ditambah positif. 4 dikali 6 dikali 2, 48. Dibagi 2 kali 6, 12. 1 plus minus 1 ditambah 48 jadi 49 dibagi 12. Akar dari 49 kita keluarkan dari akar, jadinya sama dengan 7. Sehingga x1-nya yang ditambah, x2-nya yang dikurang karena di sini ada dua simbol, ada plus ada minus. Jadi x1 1 ditambah 7 dibagi 12, 1 tambah 7 8 dibagi 12 diperkecil dibagi 4. 8 bagi 4, 2, 12 bagi 4, 3. Maka X1-nya adalah 2/3. Sedangkan X2-nya 1 dikurangi 7, min 6 dibagi 12. Jadi diperkecil jadinya min setengah. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan 3/4 atau X sama dengan min setengah. Yang B-nya, X kuadrat 2x kuadrat ditambah 5x ditambah 2 sama dengan 0. A sama dengan 2, B sama dengan 5, dan C sama dengan 2. Pakai rumus kuadrat lagi yang gampang. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Min B-nya 5 plus minus akar B-nya 5 kuadrat dikurangi 4, A-nya 2, C-nya juga 2. Dibagi 2, A-nya 2. Min 5 kita tulis lagi plus minus akar dari 5 kuadrat itu 25. Min lagi 4 dikali 2 dikali 2 jadinya 16. Dibagi 2 kali 2 4. Min 5 kita tulis lagi, kita kerjakan dulu yang ini. Plus minus akar 25 dikurangi 16, 9. Dibagi 4. Min 5 kita tulis lagi plus minus akar 9 kita keluarkan dari akar. Berapa kali berapa angkanya kembar supaya hasilnya 9? Itu 3. Dibagi 4. Jadi X1-nya yang ditambah, X2-nya yang dikurang. Min 5 ditambah 3 dibagi 4. Min 5 ditambah 3, min 2/4 sama dengan min setengah. Diperkecil atau disederhanakan. X yang keduanya, min 5 dikurangi 3 dibagi 4. Min 5 kurangi 3, min 8 dibagi 4 sama dengan min 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X1-nya min setengah atau X2-nya min 2. Nomor 2. Nah, nomor 2 di sini
Tentukan himpunan penyelesaian dari 2x kuadrat ditambah x dikurangi 6 sama dengan 0. Kita cari dulu nilai A, B, dan C-nya. Karena 2x kuadrat ditambah x ditambah min 6 sama dengan 0, maka A-nya 2, B-nya 1, dan C-nya min 6. Rumus kuadratnya masih sama, x1 dan x2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Min B-nya itu 1, kita ganti plus minus akar B-nya 1 kuadrat dikurangi 4A-nya 2, C-nya min 6. Min 1 plus minus 1 kuadrat itu 1, min 4 dikali 2 dikali min 6, positif 48 dibagi 4. Min 1 plus minus, ini kita gabungkan 1 ditambah 48 jadinya 49 dibagi 4. Akar dari 49 dikeluarkan dari akar. Berapa kali berapa angkanya kembar supaya hasilnya 49. Maka kita dapatkan nilai angka 7. Jadi kalau sudah tidak ada akar, kita cari x1 dan x2-nya. Karena di sini ada dua simbol, ada plus dan ada min, maka x1-nya plus, x2-nya min. Kita bisa dibalik, x1-nya min boleh, x2-nya plus boleh. Yang mana saja. Nah, berarti min 1 ditambah 7 sama dengan 6 dibagi 4. Kita perkecil atau disederhanakan menjadi 3/2. Min 1 dikurangi 7 bagi 4. Min 1 min 7 jadinya min 8/4 sama dengan min 2. Jadi x1-nya 3/2. Himpunan penyelesaiannya ya, atau x yang keduanya adalah min 2. Yang nomor 3. Tentukan persamaan kuadrat yang mempunyai akar-akar berikut. Jadi mencari persamaan kuadratnya. Akar-akarnya adalah yang A, 3 dan 4. Berarti x1-nya 3, x yang keduanya 4. Kita pakai rumus jumlah dan hasil kali akar-akar. Rumusnya adalah x kuadrat dikurangi x1 ditambah x2, x ditambah x1 dikali x2 sama dengan 0. Jadi kita ganti x1 dan x2-nya saja. Yang x-nya saja kita tetap. X kuadrat kita tetap tulis lagi, dikurangi x1 ditambah x2. Kita ganti. X1-nya 3, x2-nya 4. Dijumlahkan jadinya 7. X-nya tinggal ngikut lagi saja ya. X-nya ini tinggal ngikut. X1 dikali X2. X1-nya 3, X2-nya 4. Jadi dikali jadinya 12. Maka persamaan barunya adalah X kuadrat dikurangi 7X ditambah 12 sama dengan 0. Sekarang yang B. Yang B 3 dan min 5. Jadi X1-nya 3 dan X2-nya min 5. Kita pakai perkalian faktor. Boleh pakai rumus yang seperti ini boleh. Nanti hasilnya sama. Tapi kita pakai cara yang berbeda supaya kedua-duanya bisa. Pakai perkalian faktor dengan rumus X min X1 dikalikan dengan X min X2 sama dengan 0. X1-nya tadi diganti dengan angka 3 dan X2-nya diganti dengan angka min 5. Jadi minnya ada 2. Kita kerjakan dulu yang ini. Negatif kali negatif jadi positif. Ya. Jadi X dikurangi 3 dikalikan dengan X ditambah 5. Kita kalikan. Cara mengalikannya adalah X dikali X. Jadi keluar-keluar ini adalah jalan mengerjakannya. X dikali X, X kuadrat. X dikali dengan 5. Sama dengan 5X. Min 3 dikali X, min 3X. Min 3 dikali 5, min 15 sama dengan 0. X kuadrat kita tulis lagi saja karena tidak ada yang sama. Ini sama-sama punya X, jadi digabungkan. 5X dikurangi 3X sama dengan 2X. Min 15 sama dengan 0. Maka persamaan barunya adalah X kuadrat ditambah 2X dikurangi 15 sama dengan 0. Sekian saja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa berdoa.